Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Ia hanya pria penjaga pantai bersarung lusuh dan kopi pahit tiap pagi. Ia hanya wanita bule kaya yang nyaris tenggelam karena selfie. Tapi takdir mempertemukan mereka di antara ombak dan tawa konyol. Siapa sangka, cinta bisa tumbuh. Dark, paling absurd. Namaku Monja, 30 tahun, janda, kaya, dan, ya, kesepian. Orang bilang hidupku sempurna. Mereka tidak tahu apa-apa. Di balik tas kulit, mahal dan lipstik merah, yang selalu menempel sempurna. Ada hati yang retak sejak 2 tahun lalu sejak suamiku, pria Australia yang kuanggap soulmate, memilih pergi. Bukan karena mati, tapi karena wanita berpinggang kerut yang lebih muda 12 tahun dariku. Sakit, tentu. Tapi ku hadapi semua dengan dagu terangkat dan rencana balas dendam terbaik. Bahagia sendirian. Itulah mengapa aku kesini, ke sebuah desa kecil di ujung timur Indonesia. Katanya, pantainya cantik, lautnya bersih, dan yang lebih penting, tak banyak orang yang akan bertanya, kapan nikah lagi mau nikah? Awalnya kupikir akan tenang, santai duduk-duduk di pinggir pantai, baca novel, minum kelapa muda, lalu pulang dengan semangat baru. Tapi, sayangnya, hidup punya rencana lain. Rencana itu diawali dari selfie bodoh di tepi karang. Siang itu matahari bersinar terang, tapi tidak menyengat. Angin pantai menyapu lembut kulitku yang baru saja kubaluri tabir surya. Aku berdiri di tepi karang yang agak menjorok ke laut. Backgroundnya sempurna. Langit biru, ombak berkilau. Rambutku terurai sangat instagramable. Aku mengangkat ponsel, sedikit mencondongkan tubuh ke arah kanan, lalu... langkahku meleset. Kaki terpeleset, dunia seperti berputar cepat. Dan dalam hitungan detik, aku jatuh ke laut. Air asin langsung memenuhi mulutku. Panik. Nafas tercekat. Aku berusaha berenang, tapi aliran air di antara bebatuan membuatku kehilangan keseimbangan. Sial, mati tenggelam dengan bikini warna lemon muda. Bukan cara yang elegan untuk seorang janda muda kaya seperti aku. Tepat saat tubuhku mulai terombang-ambing, sesosok bayangan lompat ke laut. Tangannya kasar, tapi hangat. Ia memegang lenganku dengan kuat dan menyeretku ke tepi pantai, seperti menarik jaring ikan. Aku megap-megap saat tubuhku sudah tergeletak di pasir. "Mbak Q, masih hidup?" tanyanya sambil menepok-nepok pipiku. Aku membuka mata. Pandanganku buram. Tapi satu hal yang langsung menarik perhatianku. Dia hanya pakai sarung. Keringat dingin bercampur air laut menetes dari tubuhku. Pria di depanku berdiri dengan rambut acak-acakan. Kulit gelap terbakar matahari. Dada bidang tanpa kaos. Dannya Tuhan sarungnya melorot sedikit. Hingga aku bisa melihat. Terlalu banyak informasi yang seharusnya tidak kulihat saat baru saja diselamatkan. Wah, napasnya udah normal, Mbak. Alhamdulillah. Dia tersenyum. Giginya putih, matanya sipit khas Jawa, dan suara nafasnya terdengar berat. Anta Karana. Menyelamatkanku atau karena melihat dadaku yang setengah telanjang. Aku buru-buru menutupi bagian dada dengan lengan. Aku tenggelam. Ucapku sambil terbatuk. Iya, saya lihat kok. Makanya saya loncat, kaget juga. Bule cakep nyemplung, kayak ikan asin dilempar kucing.
ujarnya polos, tapi matanya berkilat geli. Aku tak bisa menahan tawa. Namaku Monica Bayu, penjaga pantai di sini. Demi apapun, baru kali ini aku merasa ingin tertawa dan menangis bersamaan. Seorang pria lokal berkain sarung menyelamatkanku, melihat tubuhku lebih dulu daripada dokter spesialisku. Dan kini berdiri di depanku, sambil mengelap wajahnya dengan ujung sarung. Angin meniup pelan, membuat sarungnya bergoyang. Dan aku harus mengalihkan pandangan sebelum melihat sesuatu yang membuatku berdosa. Setelah tubuhku cukup kuat untuk duduk, Bayu membantu menuntunku ke warung kecil dekat pantai. Aku masih setengah basah dan sadar setiap mata memandangku, seperti melihat ikan asin dari lautan luar negeri. Di warung itu, ia menyodorkan segelas teh panas dan sepiring pisang goreng. Maaf ya mbak, Bayu. Apa ya enaknya nyebutnya? Nggak biasa ngobrol sama bule. Aku tersenyum. Monica aja, Monica. Ia mengulang dengan logat Jawa, yang membuat namaku terdengar seperti nama ibu RT. Terima kasih sudah menyelamatkan aku, ucapku lembut. Bayu menggari-gari kepala yang tak gatal. Saya cuma ngelakuin kerjaan saya. Kalau mbak nggak saya tolong, ya bisa meninggal. Dan dosa saya banyak. Jadi, ya sekalian amal. Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi jantungku berdetak aneh. Bukan karena trauma hampir tenggelam, tapi karena pria sederhana dengan sarung dan senyum tulus ini, entah kenapa, terasa lebih hangat dari semua pria berdasi yang pernah memelukku. Hari itu, aku pulang ke penginapan dengan tubuh lelah, tapi hati yang asing rasanya. Ada sesuatu yang menggelitik, seperti sensasi geli. Saat Bayu tak sengaja menyentuh pinggangku waktu membantuku berdiri. Seperti degup kecil saat melihat dadanya yang berkeringat. Dan senyum bodohnya yang lucu. Dan entah kenapa, malam itu aku tidur nyenyak, sambil bertanya dalam hati, apa benar aku cuma ingin berterima kasih, atau mulai tertarik padanya? Pagi di desa pantai itu berbeda. Tak ada suara klakson, tak ada notifikasi ponsel, dan tidak ada bos berkemeja yang mengoceh soal rapat pukul 8. Yang terdengar hanya debur ombak, dan ayam tetangga yang seperti ikut rapat lebih pagi. Aku membuka mata pelan. Tubuhku masih terasa pegal akibat insiden kemarin, tapi bukan itu yang membuatku ingin cepat-cepat bangun, melainkan bayangan seseorang Bayu. Entah kenapa, pria penjaga pantai berkain sarung itu tak bisa keluar dari kepalaku. Tatapan matanya, caranya tertawa saat aku terbitek-bituk minum teh. Dan ya ampun dada bidangnya yang berkeringat. Aku tak ingin terdengar haus, tapi tubuhku seperti mengingatnya lebih dari yang kupikirkan. Dengan langkah pelan, aku turun dari tempat tidur. Kupilih pakaian paling sopan, yang kubawa dress putih longgar, dan sandal kulit. Wajahku kuguyur air dingin, lipstick. Tidak hari ini. Hari ini aku hanya ingin nongkrong di warung. Siapa tahu dia lewat. Bukan stalking. Hanya jalan-jalan tanpa arah. Warung Mak Tini pagi itu sepi. Aku memesan kopi dan pisang goreng menu yang kemarin disuguhkan Bayu. Rasanya aneh, tapi nikmat, seperti kopi robusta yang diberi setetes rasa penasaran. Baru 2 teguk, suara familiar terdengar dari arah belakang. Loh, Bakyu, sehat? Itu, dada bidang itu, datang lagi. Aku menoleh, tersenyum lebar tanpa sadar. Monica, sahutku pelan. Panggil aku Monica, bukan Bakyu. Bayu duduk di bangku panjang, hanya berjarak 1 jengkal. Sarungnya masih sama, motif kotak-kotak biru. Atau jangan-jangan dia hanya punya 1. Mau kopi? Tawarku. Bayu tertawa. Saya tiap hari minum kopi. Tapi kalau disuguhi bule cantik, ya saya nggak nolak. Aku terkekeh. Kamu biasa godain semua turis bule ya? Bukan, biasanya mereka yang godain saya. Tapi sayangnya saya nggak ngerti omongan mereka. Saya cuma ngerti, I love you, dan thank you. Lalu, kalau aku bilang I want you, kamu ngerti? Tanyaku iseng. Bayu mendongak. Tatapannya terdiam sesaat, lalu dia tertawa. Kalau itu, saya pura-pura nggak ngerti. Tapi hati saya ngerti semua. Gawat. Jantungku copot. Aku berusaha mengalihkan perhatian. Kenapa kamu kerja jadi penjaga pantai?
Padahal kamu kelihatan pinter. Bisa aja jadi pembawa acara TV atau model sabun mandi. Saya dulu guru, ucap Bayu datar, ngajar bahasa Inggris. Mataku melebar. Hah, serius? Bayu mengangguk, meminum kopinya dalam sekali teguk. Tapi saya berhenti. Capek, dunia sekolah makin aneh, murid makin kaya, guru makin miskin. Saya pilih hidup damai, jaga pantai, sambil bantu orang nyemplung. Kayak kemarin. Aku diam, ada rasa hormat yang tiba-tiba muncul. Pria ini bukan sekadar lucu dan seksi, tapi juga dalam dan luka. Aku mencoba mendekatkan tubuhku sedikit. Sekilas tangan kami bersentuhan. Hangat, kasar, tapi membuat kulitku merinding. Bukan karena dingin. Bayu menoleh. Tatapan matanya menembus. Mbak Monica. Monica. Boleh saya nanya? Nanya apa? Kenapa Mbak bisa sendirian ke sini? Turis biasanya rame-rame, kamu malah sendiri. Dan nangis pas saya gotong kemarin. Loh? Aku nangis. Iya. Tapi pelan, air mata campur air laut. Jadi saya pura-pura nggak lihat. Aku tertawa kecil. Tapi dada terasa ditusuk halus. Aku janda, kataku pelan. Cerai 2 tahun lalu. Suamiku selingkuh dengan wanita yang lebih muda dan lebih lentur. Bayu tampak bingung. Lentur? Bisa split di tempat tidur? Oh iya, saya paham sekarang. Dia tertawa pelan, tapi tak menyela. Matanya memandangku tanpa ejekan. Aku datang ke sini bukan cuma untuk liburan. Aku ingin lupa. Atau mungkin mulai lagi. Lanjutku. Bayu mengangguk. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Saya bisa temani jalan. Ke pasar, ke pantai. Kalau perlu bantuin move on. Dengan sarung? Tanyaku. Mengerling. Kalau perlu, saya lepas sarung juga, ucapnya datar. Aku tersedak kopi. Bayu langsung menapak-napak punggungku. Tapi gerakannya membuat sarungnya bergeser sedikit. Mataku langsung refleks. Melihat sesuatu yang membuatku ingin pura-pura tersedak lebih lama. Wah, sorry. Sarung saya longgar. Habis dicuci semalam, aku mengangguk cepat. Muka memerah. Entah karena malu, atau karena imajinasi tak sopan yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Obrolan kami terus berlanjut. Dari ikan laut sampai nama-nama hewan dalam bahasa Jawa. Aku belajar kata kecoa dan jangkrik. Dia belajar cara menyebut fashion dan champagne. Tapi ada satu momen yang paling sulit kulupakan. Saat Bayu berdiri, sarungnya tersangkut paku bangku. Saat ia melangkah, sarungnya nyaris terlepas. Refleks, aku memegang pinggangnya. Tanganku menyentuh kulitnya. Ia menoleh pelan. Wajah kami hanya berjarak 2 jari. Nafasnya terasa. Aku bisa mencium wangi tubuhnya yang bercampur garam laut dan sabun batang murah. Aku buru-buru melepas tangan. Maaf, ucapku terbata. Gak apa-apa, saya juga deg-degan. Jawabnya jujur. Dan kami tertawa lagi. Sore itu, aku berjalan pulang dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan. Perutku geli, tapi hatiku hangat. Aku tahu ini baru awal. Tapi mungkin aku tak hanya datang ke sini untuk melupakan. Mungkin aku sedang dalam perjalanan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta musim panas. Mungkin aku sedang jatuh lagi. Dan Bayu, dengan sarung dan senyumnya itu, mungkin bukan sekadar penyelamat di air, tapi penyelamat hidupku. Sudah 3 hari sejak aku jatuh ke laut dan diselamatkan Bayu. Dan entah bagaimana, hidupku yang biasanya mewah dan terjadwal rapi di Sydney, kini berubah total. Bangun pagi tanpa alarm, jalan-jalan ke pasar, duduk di warung kopi, sambil ngobrol dengan pria berkain sarung yang kadang lupa pakai celana dalam. Ya, aku sudah 3 kali melihat hal-hal yang seharusnya baru kulihat setelah ijab kabul. Dan aku belum mengeluh. Bahkan, mungkin menikmatinya diam-diam. Hari ini, Bayu mengajakku keliling desa. Katanya, ada pasar pagi di dekat pelabuhan kecil. Aku mengiyakan tanpa ragu, bukan karena ingin belanja, tapi karena ingin bersamanya. Lagi,
Awas becek ya, Mbak Monik. Sandalnya jangan yang hak tinggi, kata Bayu, sambil memegang ujung sarungnya, menyingkapkannya sedikit untuk berjalan lebih cepat. Aku mengangguk. Mengenakan sandal jepit murah, hasil beli di warung kemarin. Dresku sederhana, rambutku dikepang satu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa cantik, tanpa perlu makeup tebal. Di pasar, semuanya terasa seperti panggung komedi hidup. Bayu memegang satu ikat kangkung dan bertanya padaku, "Ini kayak bunga di Australia kan?" Aku tertawa. "Itu sayur, bukan bunga. Kalau kamu kasih itu pas Valentine, aku lempar pakai terasi." Dia langsung tertawa terbahak, sampai sarungnya melorot sedikit. "Dan ya, aku melihatnya lagi Bayu," tegurku sambil menunjuk ke arah lipatan sarungnya. "Oh iya, maaf, lagi nggak pakai daleman. Soalnya cucian belum kering," dia mengatakannya polos, seperti sedang bicara soal hujan turun. Semalam, sumpah, jantungku seperti dipelintir Tuhan pakai jari telunjuk. Lucu, seksi, dan keterlaluan jujurnya. Setelah dari pasar, Bayu mengajakku ke rumahnya. Cuma rumah kayu biasa, tapi nyaman kok, bisa buat ngopi-ngopi. Rumahnya kecil, satu lantai, berdinding kayu, dengan gantungan pakaian di sisi belakang. Di dalamnya satu tikar pandan, sebuah televisi yang selalu berbunyi sember, dan foto seorang wanita dengan anak kecil di pojok meja. "Itu?" tanyaku pelan, menunjuk ke foto itu. "Almarhumah istri saya dan anak kami, tapi anak saya ikut neneknya di kota," jawabnya tanpa ekspresi. "Dia sekolah, saya cuma kirim uang tiap bulan." Aku diam sejenak, ingin bertanya lebih banyak, tapi matanya, meski tampak santai, menyimpan cerita yang tidak bisa dibuka dalam sekali teguk kopi. Aku memutuskan mengalihkan suasana. "Ngopi yuk," kataku sambil berdiri dan membuka termos air panas. Bayu memperhatikanku menyiapkan kopi instan. "Monik, kamu bisa bikin kopi?" Aku tertawa. "Aku ini janda, bukan boneka. Bikin kopi masih bisa. Masak juga bisa, tapi jangan suruh masak opor ayam ya. Bisa gosong, dan ayamnya nangis." Dia tertawa keras sampai batuk. Wah, calon istri idaman. Aku pura-pura tidak dengar kalimat terakhirnya, tapi senyumku terlalu lebar untuk disembunyikan. Setelah ngopi, aku mengajaknya ke restoran hotel tempatku menginap. "Sekarang gantian, aku ajak kamu makan enak, tapi harus pakai sendok dan garpu. Jangan sarung doang." Bayu langsung mengangkat alis. "Sendok garpu? Bisa lah, tapi pakai celana." "Duh, panas Monik." "Pakailah, demi martabat bangsa." Akhirnya, dengan celana jeans pinjaman dari tetangganya yang baru pulang dari Batam, Bayu duduk kikuk di meja makan restoran bintang 4. Langit-langit tinggi, lantai marmer, dan musik jazz halus yang entah kenapa malah membuatku geli. Pelayan mendekat. "Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?" Bayu menoleh padaku lalu berbisik. Kok dia bisik-bisik? Takut tamunya marah. Aku menahan tawa. Dia sopan. "Bukan takut, kami memesan makanan." Bayu tampak kikuk memegang garpu. "Garpu ini yang buat apaan?" bisiknya. "Itu buat tusuk makanan." Lah, tangan kan lebih cepat. Akhirnya dia makan ayam panggang pakai tangan. Dan jujur, melihat Bayu menyantap makanan mewah dengan gaya warung pecel membuatku merasa damai. Tak perlu protokol, tak perlu tata krama meja makan Eropa. Yang penting, rasa, tawa, dan matanya yang terus memandangi aku seperti aku ini satu-satunya bule di dunia. Selesai makan, kami duduk di tepi pantai sambil menunggu senja. Bayu bersandar ke kursi bambu, tangannya menggerak-gerak perut. "Monik," ucapnya tiba-tiba. "Kamu serius mau lama di sini?" Aku menoleh. Kalau aku bilang iya, kenapa? Berarti saya bisa lebih sering lihat kamu, dan aku bisa lebih sering lihat sarungmu melorot, jawabku pelan. Dia tertawa, tapi matanya menatapku lama. Tak lagi sekadar bercanda. Ada sesuatu yang lebih dalam. "Kalau kamu betah, aku siap nemenin," katanya serius. Aku menggigit bibir. Entah kenapa, hatiku bergetar. Siap nemenin apa? Nemenin kamu? Jalan,
ngopi, ketawa, tidur siang, dan kalau kamu siap, nemenin hidup, sunyi sejenak. Angin laut mengusik rambutku. Bayu masih menatapku. Aku menatapnya balik, dan untuk pertama kalinya, aku membayangkan bagaimana rasanya tidur siang di pelukannya. Tanpa sarung, tanpa bantal, hanya kulit, napas, dan ombak sebagai lagu pengantar. Tapi untuk saat ini, aku hanya berkata, kita mulai dengan ngopi dulu ya. Bayu tertawa. Tapi nanti malam, kopi bisa ganti teh, fire and gag. Aku tak bisa menahan tawa. Dan ketika ia menepuk pahaku pelan, entah disengaja atau tidak, aku tidak menghindar. Aku hanya membatin. Astaga, kenapa aku mulai berharap sarung itu jatuh lagi? Aku belum pernah merasa segila ini. Setiap kali bangun pagi, yang pertama kali terlintas di kepalaku bukan pekerjaan, bukan rekening bank, atau saham yang naik turun. Tapi, sarung. Lebih tepatnya, Bayu di balik sarungnya. Sudah seminggu aku di desa ini, dan setiap hari terasa seperti melangkah ke dunia lain. Dunia tanpa jam dinding, tanpa tekanan sosial, tapi penuh tawa, dan dada bidang yang entah kenapa selalu berhasil muncul di waktu yang tak terduga. Seperti pagi ini, aku duduk di depan penginapan, menyesap teh manis buatan sendiri, ketika Bayu lewat, sambil membawa 2 ember penuh cucian. Di pundaknya tersampir handuk kecil. Tubuhnya telanjang dada, dan sarungnya melorot 10% lebih rendah dari batas aman. "Monik, bantuin bentar yuk," katanya tanpa beban. Seolah aku memang asisten rumah tangganya. Aku melatakan, cangkir, pura-pura malas. "Tolong dong, jangan terus-terusan lewat depan kamar pakai gaya begitu. Sarungmu kayaknya makin longgar tiap hari." Bayu tertawa, "Biar kamu tambah betah di sini. Kan pemandangan gratis." Tanpa sadar, aku mengikuti langkahnya ke belakang rumah. Tempat itu sederhana, ada tali jemuran yang digantung dari pohon ke tiang bambu. Di bawahnya ada seekor kambing yang tampak mengunyah tanpa dosa. "Awas, si Gondes itu suka gigit jemuran," kata Bayu. "Kalau kamu pakai pakaian dalam warna pink, mending dijemur di atas aja. Dia doyan warna ngejreng." Aku terdiam sejenak, lalu tertawa. "Kamu tahu warna dalamanku? Kemarin sempat kelihatan dikit waktu kamu angkat tangan." Jawabnya polos. Aku nyaris tersedak udara. Tangan ini spontan ingin melemparkan sandal, tapi pipiku sudah lebih dulu memanas. "Bayu, apa? Mulai sekarang jangan lihat ke situ." "Loh, saya cuma lihat sekali." Tapi ingatan saya kuat, tawa kami pecah berdua. Sialan. Pria ini bisa menggak ke kenggokach kewarasan hanya dengan 5 kata dan selembar sarung. Dia tahu batas, tapi dia juga tahu cara bermain-main di pinggirnya. Setelah menjemur pakaian, kami duduk di dipan bambu belakang rumah. Bayu membuka kelapa muda dan menyerahkannya padaku. Tangannya yang besar menyentuh jari-jariku sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Dan aku tidak menolak. "Monik, kalau kamu nggak malu, boleh nginep di sini malam ini." Aku menoleh cepat. "Maksudnya, bukan maksud aneh-aneh. Tapi, kalau kamu mau lebih kenal desa ini, ya harus ngerasain suasananya malam-malam. Gak cuma nginep di hotel aja." Aku menggigit bibir. Tawaran itu terdengar polos, tapi nadanya punya irama yang membuat kupingku hangat. Dan jujur saja, aku tergoda. "Aku pikir-pikir dulu," jawabku setengah bercanda. "Kalau kamu takut, bisa tidur di atas. Saya di bawah." "Kalau aku takut kamu naik ke atas?" tanyaku pelan. Dia menoleh. Matanya tajam, tapi hangat. "Kalau kamu takut, berarti kamu berharap." Malam itu aku tidak menginap di rumah Bayu. Tapi aku tidak bisa tidur. Tubuhku berbaring di ranjang empuk hotel, tapi pikiranku sudah menyelinap ke dipan bambu, ke bau tubuhnya yang bercampur asap dapur dan sabun batang. Aku membayangkan duduk berdempetan, saling bersandar, saling berbagi keluh, dan mungkin peluk. Dan saat aku mulai mengantuk, ponselku berbunyi, pesan singkat, tidur yang nyenyak, bule jemuran, mimpi indah. Tapi jangan sampai sarungku muncul di situ. Bayu, aku tertawa sendiri seperti orang gila.
Paginya, aku memutuskan pindah dari hotel ke rumah Bayu. "Sekamar?" tanya Bayu, sambil mengangkat alis. "Seranjang?" tanyaku balik. Mengancam. "Ya enggak lah. Saya tidur di depan. Pakai kasur tipis. Bagus. Tapi aku mau kamar dikunci dari dalam." Bayu hanya tertawa. "Oke. Tapi kalau tengah malam kamu mimpi lihat saya di sarung doang, itu bukan salah saya." Aku diam. Dalam hati, aku tahu. Bahkan saat bangun pun, aku membayangkannya. Malam pertama di rumah Bayu tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada kecanggungan, tidak ada jelek-jelepan yang menegangkan, hanya kehangatan sederhana, nyamuk yang berdengung, kipas angin berdetak pelan, dan suara Bayu mendengkur lirih dari ruang depan. Dan saat aku menutup mata, aku tahu satu hal. Aku tidak sedang liburan. Aku sedang jatuh cinta. Pelan, diam-diam, dan dalam. Sudah 3 minggu aku tinggal di desa ini. Dan hidupku nyaris sempurna. Setiap pagi aku bangun bukan untuk mengejar jadwal meeting, tapi untuk membantu Bayu mencuci piring, menyapu halaman, dan hal yang dulu tak pernah kubayangkan menggiring kambing tetangga yang nyasar ke dapur. Aku, Monica janda muda eksklusif dari Australia, kini bisa nyapu pakai sapu lidi dan menggulung sarung Bayu tanpa merasa jijik. Bahkan, aku mulai menyukai aromanya yang khas. Campuran kayu bakar, minyak, kelapa dan sedikit keringat pria matang. Dan pagi ini, setelah sarapan nasi uduk dan obrolan enggeloring ngedal tentang ayam tetangga yang suka bertelur di bawah dipan, aku duduk termenung di depan rumah. Satu pikiran muncul. Sudah saatnya. Bukan saatnya pulang ke Australia, tapi saatnya aku mengambil langkah besar. Aku ingin Bayu, bukan cuma sebagai penjaga pantai dan pemilik sarung legendaris, tapi sebagai suami, bukan impulsif. Ini logis. Aku suka caranya tertawa. Aku suka caranya menatap saat aku bicara. Dan yang paling penting, aku tidak ingin lagi tidur sendiri di tempat tidur dingin. Tapi bagaimana melamar pria lokal seperti Bayu? Aku bukan cewek desa. Aku tak paham adat, tapi aku tahu satu hal. Bayu cinta makanan. Dan kalau ada tempat yang dia anggap sakral selain masjid, jawabannya, warung pecel lele Maksri. Malam harinya, aku ajak dia makan di sana. Dengan dress biru, langit dan sandal jepit, aku duduk di depan warung lesehan. Bau sambal, asap ikan, dan suara motor lewat membuat suasana jadi lebih absurd dari yang kubayangkan. Bayu datang dengan sarung motif baru merah bata dengan garis hijau. "Wah, malam ini kayaknya istimewa. Dress kamu bagus." "Serang, saya juga baru dicuci 3 hari lalu," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku menarik napas. Dalam hati, aku bilang, "Let's do this, Monique." Setelah makan, aku menatap matanya. "Bayu, aku punya pertanyaan." Kalau jawabannya iya, aku belum siap. Jawabnya cepat. Aku tertawa. "Serius? Aku mau nanya, kamu percaya nggak kalau perempuan juga bisa melamar laki-laki?" Bayu mengerutkan dahi. "Melamar? Kayak nikah gitu?" Aku mengangguk. "Iya. Aku tahu mungkin gak biasa, tapi kalau aku perempuan, bule, janda kayak melamar kamu bakal nolak?" Bayu terdiam. Sumpah, detik itu juga, suara warung mendadak hilang. Bahkan suara kipas angin Maksri pun seperti berhenti. Dia menatapku, lalu tersenyum. "Tapi, Monique, lamaran tuh harus ada adatnya." "Adat, iya. Di sini biasanya pihak perempuan bawa seserahan." "Oh ya, seserahan kayak apa?" "Ya, tergantung sih. Bisa kambing, bisa beras, bisa sarung." Aku mendengus. "Sarung lagi?" Dia tertawa. "Lah, sarung itu penting, simbol kehangatan, kehormatan, dan ya, penutup rahasia." Aku menahan tawa. "Baiklah. Kalau itu maumu, aku akan bawa kambing." Bayu mengerutkan alis. "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Lusa, di sini,
Aku bawa kambing buat kamu. Di depan semua orang, dia menutup wajah dengan tangan. Astaga, kamu benar-benar bule gila. 2 hari kemudian, semuanya kacau. Sangat kacau. Aku datang ke warung Mak Sri dengan kambing hidup pinjaman dari Pak RT yang kudekati diam-diam. Bawa sepiring nasi liwet, 2 helai sarung baru, dan sekeranjang buah-buahan. Warga sekitar datang karena dikira ada lomba makan gratis. Mak Sri panik karena warungnya diserbu sebelum buka. Bayu datang pakai kemeja batik lusuh yang kusetrika sendiri. Aku berdiri di depan semua orang dengan rambut disanggul ala kadarnya. Lalu, di hadapan satu kampung, aku berkata lantang, "Bayu, aku cinta kamu. Aku mau jadi istrimu. Ini kambing, sarung, dan buah. Anggap saja ini mahar cinta seorang janda yang jatuh cinta pada penjaga pantai." Semua orang bersorak. Ada yang merekam, ada yang menangis. Dan kambingnya kencing di kaki Bayu. Bayu melangkah maju, matanya berkokek-kokokah. Lalu, di hadapan semua orang, dia menjawab, "Saya setuju, tapi dengan satu syarat." Aku menahan napas. "Apa?" "Sarung saya jangan kamu larang lagi, karena dari dulu, itu yang nolong saya tetap waras. Termasuk pas saya jatuh cinta sama kamu. Dan saat itu juga, aku tahu, cinta ini nyata. Gila, tapi nyata. Dan ya, meskipun aku tidak mengerti adat, budaya, atau logika kambing jadi seserahan, aku tahu satu hal. Aku telah menemukan rumah. Bukan gedung, tapi dada hangat di balik sarung pria desa bernama Bayu. 3 hari setelah aku melamar Bayu, di depan warung pecel lele dengan kambing dan sarung sebagai mahar cinta, hidupku jadi seperti sinetron siang bolong. Setiap orang di desa menyapaku dengan senyum lebar. "Selamat ya, Bu Lurah, bule. Wah, calon mantu Mak Sri nih, makin kinclong." "Sarung Bayu sudah kamu setrika belum, Mbak Monika?" Entah sejak kapan aku dijuluki Bu Lurah. Padahal satu-satunya yang kupimpin hanyalah perut Bayu dan jemuran rumahnya. Tapi jujur, aku menikmati semuanya. Setiap pagi, Bayu membuatkan kopi pahit untukku. Setiap sore, aku mencuci rambutnya di ember karena shower. Rumahnya hanya nyembur kalau disogok dengan doa. Setiap malam, kami tidur di ruangan yang sama, tapi dengan dipan terpisah. Bayu, dengan segala keabsurdannya, tetap memegang teguh prinsipnya. Sebelum sah, saya tidur di ujung, biar setan gak numpang di tengah. Dan aku setuju, karena setiap malam, sebelum tidur, aku diam-diam memandangi wajahnya yang damai. Kadang dia mendengkur, kadang tidak. Tapi saat matanya terpejam, aku tahu, lelaki ini bukan sekadar pelampiasan kesepian. Dia rumah. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup begitu, kamu merasa tenang. Badai datang. Dan badainya bernama David, mantan suamiku. Siang itu, aku dan Bayu sedang menjemur bantal yang baru dicuci ketika suara mobil mewah berhenti di depan. "Rama." Aku keluar dan hampir menjatuhkan gayung saat melihat siapa yang turun dari pintu. Tinggi, gagah, pakai kacamata hitam. Dan tentu saja parfum mahal yang biasa bikin perempuan tergoda di toko kado. David, Monica, suaranya masih sama. Dingin, angkuh, dan selalu terdengar seperti dia sedang menilai nilai sahamku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Sebelum aku sempat menjawab, Bayu muncul dari belakang. Tanpa baju, dengan sarung melorot setengah tiang, memegang gayung, dan tanpa sadar, membawa sabun yang menempel di dada. Monik, itu siapa? Sopir tamu hotel ya?" Ya. Polos. David mendongak pelan. Matanya memindai Bayu dari kepala sampai kaki, lalu tertuju pada sabun yang masih menempel di dada kirinya. "Who the hell is this?" Aku menghela napas. "Bayu, tunanganku." David tertawa, lalu menatapku seperti aku sedang bercanda. "Monica, come on, what is he? A fisherman." Bayu menyela. "Saya penjaga pantai. Kadang, tukang jemur bantal juga." David mengerutkan alis. "Are you kidding me?"
Aku berdiri tegak. No, I love him, and I'm marrying him. Suasana hening. Sejenak, lalu Bayu menyentuh bahuku pelan. Kalau kamu nggak nyaman, aku bisa masuk dulu. Mau pakai kaos juga bisa. Aku menahan senyum, tapi mataku mulai panas. Bayu, dia tahu caranya menghormati perasaanku, bahkan di depan mantan suami kaya raya yang merasa superior. David memasukkan tangan ke saku celananya. Monica, listen. I came here because I've been thinking. I made a mistake. Aku tertawa miris. You left me for a yoga instructor who can lick her own elbow. Bayu mendongak cepat. Waduh, David mendekat. Let's fix this. Come back. I'll buy you the villa in Tuscany you always wanted. Bayu menyela lagi. Tuscany itu kayak tanah lot. Ya, tapi lebih dingin. Aku meletakkan tanganku di dada Bayu. Dada yang nyata. Bukan janji, bukan kemewahan. Lalu aku menatap David. You can keep your villa. I found something better. David menatap kami. Mungkin jijik, mungkin bingung. Tapi aku tak peduli. Dia pergi tanpa kata. Mobilnya melaju cepat, meninggalkan debu dan masa lalu. Malamnya, aku dan Bayu duduk di beranda. Maaf ya, tadi agak dramatis, kataku. Bayu menyeruput teh panas. Gak apa-apa, saya juga pernah punya masa lalu, tapi gak pernah dijemput pakai mobil mewah. Paling cuma ditinggal pas ngojek. Kami tertawa pelan. Aku takut kamu minder, kataku. Bayu menoleh. Monik, saya bukan takut, saya cuma gak mau kehilangan. Dan kalau yang kamu mau cuma rumah kayu, kopi pahit, dan sarung bolong, saya siap nikahin kamu besok juga. Mataku memanas lagi, tapi bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dipilih bukan karena tampang, uang, atau masa lalu. Tapi karena aku, dan ketika Bayu menggenggam tanganku malam itu, tidak ada petasan, tidak ada lilin, tidak ada wine, atau lagu romantis. Hanya tangan kasar dan hati yang sudah lebih hangat dari apapun yang pernah kumiliki. Esok harinya, kami mulai siapkan nikah. Tapi tentu, seperti biasa, hidupku tidak akan semudah itu. Karena yang datang berikutnya bukan David, tapi surat dari pengacara yang bisa membuat pernikahanku ditunda. Pagi itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Atau mungkin, bukan mataharinya, tapi kepalaku yang berdenyut sejak melihat amplop coklat besar di depan pintu rumah. Di bagian depannya tertulis, From Fitzgerald and Lane, Legal Group. Sydney Bayu, yang menemukannya lebih dulu. Dia masuk ke kamar dengan ekspresi bingung. Monik, ini surat dari luar negeri. Berat banget. Isinya apa ya? Undangan nonton dangdut di Australia? Aku langsung duduk, wajahku memucat. Itu bukan undangan. Itu mungkin bom waktu. Bayu tertawa kecil. Kalau meledak, kita lari bareng ya. Tapi kalau isinya duit, bagi dua. Aku tersenyum hambar sambil membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan uang, tapi jauh lebih mengejutkan. Surat tuntutan. Aku membaca perlahan, kata demi kata. Dengan napas pendek, David, mantan suamiku, menggugatku untuk mengembalikan sebagian aset pernikahan yang katanya belum dibagi secara adil, termasuk rumah utama kami di Sydney, sebagian saham hotel, dan yang paling membuatku ingin tertawa sekaligus menangis, cincin berlian warisan ibunya yang masih tersimpan di koperku. Bayu duduk di sebelahku, diam, tak ada kata-kata, hanya tangan hangatnya yang menggenggam lututku. Jadi, dia mau ambil semua? Tanyanya akhirnya. Aku mengangguk. Dia pikir, aku akan menyerah dan pulang. Bayu menatapku lama. Kalau kamu harus pulang ke sana untuk urus ini semua, berarti nikah kita harus ditunda. Ya,
Aku menunduk. Bukan cuma ditunda, Bayu. Bisa jadi dibatalkan. Aku harus ke pengadilan. Kalau aku nggak muncul, aku bisa ditahan. Dia mengangguk pelan, lalu berdiri, mengambil sarungnya yang tergantung di dinding. Aku menelan ludah. Jantungku mendadak perih. Bayu, kamu marah? Dia menoleh. Enggak, saya cuma takut kehilangan kamu. Tapi saya juga nggak mau kamu hidup dalam masalah. Aku berdiri, memeluknya. Dari belakang tangan kasarku, menyentuh punggungnya yang hangat. Kalau kamu takut kehilangan aku, ikut aku. Dia diam lama, lalu membalik badan. Monik, saya ini cuma penjaga pantai. Paspor aja udah kedaluarsa. Bahasa Inggris saya mentok di thank you sama. Sorry miss, aku menatap matanya. Bayu, kamu lebih dari cukup. Kamu bukan cuma penjaga pantai. Kamu penjaga hati. Dia tertawa kecil, tapi matanya mulai basah. Kalau gitu, kita bawa Gondes juga ya. Gak tega ninggalin kambing itu sendirian. Malamnya, aku duduk sendirian di depan rumah. Bayu sedang di masjid. Desa sudah sunyi, tapi pikiranku gaduh. Lalu aku membuka koper lama. Koper tua berwarna hitam, tempat semua kenangan lama masih tertumpuk. Di dalamnya, tergeletak sebuah kotak kecil blue merah. Aku membukanya. Cincin berlian itu, simbol masa lalu, simbol hidup glamor, simbol kebodohan yang pernah kusebut cinta. Aku menatap cincin itu lama, lalu tanpa sadar, menyelipkannya ke jari manisku. Indah, berkilau. Tapi, tuh rasa dingin bukan seperti sentuhan tangan Bayu yang kasar, tapi menenangkan. Suara, langkah pelan membuatku menoleh. Bayu datang membawa 2 cangkir teh. Aku nemuin cincin ini, kataku sambil mengangkat tanganku. Bayu memandang cincin itu lama, lalu duduk di sampingku. Cantik ya, ucapnya. Tapi, kamu lebih cantik pakai cincin dari kawat tembaga, asal itu dari saya. Aku diam, dadaku sesak. Kamu gak takut kehilangan aku, Bayu? Dia tersenyum. Takut. Tapi cinta itu bukan tentang nahan orang biar tetap di sini. Cinta itu yakin walau dia pergi jauh, hatinya tetap pulang. Aku menangis dalam diam. Malam itu, aku tidur dengan mata bengkak. Tapi dalam mimpiku, aku melihat Bayu duduk di pantai, membawa seserahan dari daun pisang dan sebongkah batu dea melemarku. Lagi, dengan kata-kata sederhana, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya kamu dan aku. Bangun keesokan harinya dengan satu tekad, aku akan pergi ke Australia. Tapi bukan untuk menyerah, untuk menyelesaikan masa lalu. Agar aku bisa kembali dan nikah dengan laki-laki bersarung yang kupilih sendiri. Aku menginjakkan kaki kembali di Sydney dengan napas berat. Bandara masih sama, gedung-gedung masih tinggi, orang-orang masih sibuk, tergesa dan dingin. Tapi aku sudah bukan Monica yang dulu. Bukan Monica yang selalu menyisir rambut dengan rapi dan menyesuaikan blazer dengan sepatu. Aku datang kali ini dengan sandal jepit dan hati yang hampir lepas separuh, tertinggal di sebuah desa kecil bersama seorang pria bersarung yang bahkan tidak hafal ejaan namaku lengkap. Besok, aku akan menghadiri sidang pembagian harta dengan David. Ya, David si mantan suami yang dulu membuatku merasa kecil. Walau aku berdiri di depan cermin besar, aku tidur di apartemen temanku, Stella. Dan malam itu, saat menyisir rambut, aku menatap wajahku sendiri. Wajah yang berubah, lebih matang, lebih keras, tapi hidup. Aku cuma mau menyelesaikan ini, lalu pulang. Bukan ke rumah lamaku, tapi ke rumah baru yang mungkin atapnya bocor kalau hujan. Bisikku pelan pada bayangan di kaca. Keesokan paginya, aku duduk di ruang sidang bersama pengacaraku. David datang dengan setelan abu-abu, parfum menyengat, dan senyum ejekan yang tak berubah sejak terakhir kami bertemu. Nice to see you again, katanya dengan nada sarkastik. Aku hanya menjawab, I wish I could say the same. Sidang dimulai. David memaparkan daftar harta yang dia klaim. Villa Tuscany, saham hotel, dan yang paling menyebalkan cincin berlian, warisan ibunya
Yang katanya aku bawa kabur Sot Penggakara. David menunjukkan bukti foto cincin itu di tanganku. Hakim mengangguk. Miss Monica, apakah Anda masih memiliki cincin itu? Aku menarik napas, lalu membuka kotak kecil dari tasku dan mengangkat cincin itu ke atas. Semua mata tertuju, termasuk David. Matanya berbinar seperti pencuri melihat brankas terbuka. Tentu, ini dia, ucapku. Hakim hendak mencatat sesuatu ketika pintu ruang sidang terbuka keras. Semua orang menoleh, dan di sanalah dia, Bayu, dengan kemeja lusuh, jeans belel, dan sepatu olahraga yang kebesaran. Di tangannya, kantong plastik hitam berisi entah apa, dan di wajahnya, senyum gugup campur niat yang tak main-main. Permisi, saya nyusul istri saya. Hakim bingung. Maaf, Anda siapa? Bayu berdiri tegak. Saya calon suami Monica, namanya Monik. Kalau di kampung, David tertawa sinis. Is this a joke? Bayu berjalan ke depan, membungkuk ke Hakim. Maaf Pak Hakim, saya nggak tahu hukum, tapi saya tahu. Yang bener nggak usah ditahan, yang salah, jangan main licik. Hakim mengangkat alis. Anda punya kuasa hukum? Bayu menggeleng. Saya cuman bawa ini, lalu dari plastik hitamnya, dia keluarkan sepiring pecel lele. Seisi ruang sidang tertawa, termasuk Hakim. Bayu berdiri tegak. Pak Hakim, saya nggak punya uang, nggak punya saham. Tapi saya tahu satu hal, Monik lebih berharga dari semua yang ditulis di kertas ini. Dan kalau David ini nyusahin dia lagi, saya bawa dia ke Indonesia. Dan gak akan bolak-balik ke sini lagi. Mau warisan, mau villa, silakan ambil. Tapi, jangan sentuh Monik. Hakim menatap Bayu lama. Kalau Monica setuju, maka semua ini bisa dinegosiasi. Aku berdiri, lalu membuka cincin berlian itu, dan meletakkannya di meja Hakim. Take it. I don't want it. That ring belongs to a past that doesn't serve me anymore. David membuka mulut. You're insane. Aku menoleh padanya. No, I'm in love. Which is a different kind of crazy. Setelah sidang, kami duduk di taman pengadilan. Bayu membuka bekal pecel lele yang dia bawa sendiri dari pesawat. Ini sambalnya dari Maksri. Saya bawa buat kamu, biar gak stres. Aku menatapnya. Bayu, kamu naik pesawat sendirian? Iya. Saya tanya orang bandara, terus nyasar ke tempat transit. Tapi akhirnya sampai. Paspor saya baru dibikin, semua tetangga patungan. Biar saya bisa beli tiket. Mataku berkaca-kaca. Jadi, kamu datang jauh-jauh cuma buat bantu aku? Dia mengangguk. Saya gak mau kamu hadapin sendiri. Ini hidup kamu, tapi kamu bukan sendiri lagi sekarang. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke atas nasi. Monik, kamu mau nikah sama saya nggak? Walau saya nggak bisa kasih berlian. Aku tersenyum. Bayu, aku lebih milih sarung bolongmu daripada cincin paling mahal sekalipun. Dan di bangku taman pengadilan, sambil makan pecel lele, aku melingkarkan cincin plastik mainan dari bungkus permen ke jari manisku. Bayu terkikak. Wah, ini mah udah kayak lamaran resmi di depan hakim. Aku mengangguk pelan. Dan sekarang, kita pulang. Bayu tersenyum lebar. Pulang ke rumah? Atau pulang ke pelukanku? Aku menatap matanya. Dua-duanya. Aku tidak pernah menyangka pulang ke Indonesia akan terasa seperti pulang betulan. Bukan sekadar ke tanah yang hangat, tapi ke hati yang lebih hangat. Dan jujur saja, waktu pesawat mendarat, dan Bayu mengangguk dengan gaya sok tenang, sambil berkata, akhirnya, selamat datang di kampung calon istri saya. Aku ingin memeluknya sampai sarungnya lepas. Tapi aku tahan, karena penumpang belakang sudah mulai mencibir. Desa menyambut kami seperti pahlawan pulang dari perang. Maksri, yang mendadak jadi ketua panitia pernikahan, langsung menyeretku ke balai desa.
Di sana sudah menumpuk brosur, catatan, dan entah kenapa keranjang berisi daun pandan, dan satu anak ayam. Ini buat dekorasi pelaminan, serunya semangat. Aku tidak punya nyali, bertanya fungsi ayam dalam pernikahan. Mungkin sebagai simbol kemakmuran. Atau mungkin makanan cadangan kalau tamu terlalu banyak. Bayu, dia sibuk latihan menabuh kentongan untuk musik pengiring pengantin. Alasannya sederhana. Kalau nggak bisa sewa organ tunggal, ya minimal bikin bunyi-bunyian. 3 hari setelah pulang, aku dipaksa mengikuti sesi fitting kebaya. Tentu saja kebaya itu bukan kebaya, lebih mirip kain brokat bekas taplak meja yang dijahit cepat oleh Tante Purni, penjahit desa yang katanya sering jahit buat artis sinetron zaman dulu. Monica, sini sayang, coba angkat tangan. Jangan takut, ini bahan mahal. Aku mengangkat tangan. KREK, KKK. Semua orang menoleh. Benar, ketiakku robek, bukan kulitku, tapi kainnya. Aduh, maaf ya Monik. Tangan kamu agak lebar, tapi nggak apa-apa. Tinggal dijahit ulang. Kita tambahin brokat di situ. Aku tersenyum miris. Atau kita ganti jadi rompi aja sekalian. Satu-satunya yang tetap waras adalah Bayu, yang malam itu datang membawa bunga liar dan sebungkus kerupuk kulit. Maaf ya, besok fitting lagi. Tapi hari ini saya bawa ini, gak romantis, tapi renyah, ucapnya sambil duduk di depanku. Aku menatapnya. Bayu, kita yakin mau nikah dengan skenario sebegini kacau? Dia menggenggam tanganku. Kalau semua terlalu rapi, saya malah curiga. Cinta yang asli itu justru datang pas ketiak sobek, ayam hilang, dan panggung belum jadi. Aku tertawa pelan. Terus kalau nanti listrik mati saat ijab kabul? Dia menjawab, kita teriak bareng aja, biar Allah dengar lebih jelas. Tapi masalah belum selesai. Malam sebelum akad nikah, kambing seserahan kabur. Si Gondesya, kambing legendaris itu menghilang dari kandangnya. Satu desa geger, Bayu panik. Maksri lebih panik. Aku duduk di kamar, merias kuku dengan pulpen karena kutek sudah habis. Bayu datang sambil ngos-ngosan. Monik, kalau Gondes gak balik, kita seserahannya pakai ayam ya. Aku memandangnya. Kita nikah bukan karena kambing. Kita nikah karena cinta. Kalau perlu seserahan cuma pakai sarung bolong kamu yang pertama kali kulihat, aku terima. Dia menatapku. Serius? Aku mengangguk. Tapi sarung itu sudah dicuci kan? Bayu tertawa sampai batuk. Pagi hari pernikahan, aku berdiri di depan cermin. Kebaya hasil tambalan ketiak sudah kupakai, rambut disanggul seadanya, dan di belakangku, Maksri dengan bangga menyemprotkan parfum murahan rasa stroberi ke leherku. Biar wangi kayak pengantin Bali, katanya. Padahal baunya lebih mirip permen karet yang lupa disikat. Lalu, aku berdiri di altar bambu dengan musik, kentongan yang ritmenya kacau, tapi jujur. Dengan tamu yang duduk di tikar berlapis karung beras. Dengan cuaca panas, ayam berkeliaran. Dan Bayu yang berjalan menujuku dengan wajah cerah, sarung kebanggaannya, dan senyum yang selalu kubutuhkan di akhir hari. Monik ya, kita bakal nikah beneran. Gak bisa diundur, gak bisa dibatalin. Gak bisa dicancel kayak pesan ojek. Aku menahan napas, aku siap. Kalau kamu, dia menatapku. Kalau kamu siap terima saya yang absurd, gak bisa romantis, dan kadang buang angin keras waktu tidur. Ya, saya siap. Aku tertawa. Bayu, kamu gak pernah harus sempurna. Kamu cuma harus ada dan di tengah segala kekacauan desa. Aku menyadari, pernikahan ini adalah doa yang dijawab Tuhan dengan cara paling lucu. Bukan karpet merah, tapi tikar pandan. Bukan chandelier, tapi lampu bohlam yang nyetrum sedikit. Bukan mic elegan, tapi Maksri yang teriak-teriak pakai toa. Woi pegang gen kambingnya, tapi aku bahagia. Sungguh bahagia. Karena dalam hidup, ternyata yang kamu butuhkan bukan pangeran berkuda, tapi pria bersarung yang tahu kapan harus memeluk dan kapan harus diam. Hari pernikahan kami mungkin penuh kacau kambing, kabur, ketiak robek,
Dan Mick mendadak kejang karena keracunan rujak. Tapi begitu ijab kabul diucapkan dan tangan Bayu menggenggam erat jemariku, dunia terasa lebih utuh. Aku resmi menjadi istri penjaga pantai, wanita sah dari pemilik sarung bolong dan tukang pecel lele musiman saat musim libur. Dan dia, kini, suamiku, adalah satu-satunya pria yang pernah membuatku tertawa sampai keluar air mata, bukan karena sedih, tapi karena tawa itu sendiri sudah menjadi doa. Malam pertama, aku duduk di pinggir ranjang bambu yang reot. Bayu keluar dari kamar mandi dengan sarung terikat di dada, handuk kecil menutupi kepala, dan aroma minyak kayu putih menyebar ke seluruh ruangan. Aku menoleh sambil tertawa kecil. "Ini gaya Mandy, atau mau manggil Jin?" tanyaku sambil menyisir rambut. Bayu mengangkat alis. "Ini jurus supaya nggak masuk angin sebelum aksi." Aku nyaris tersedak ludahku sendiri. Dia duduk di sebelahku. "Monik, aku bukan suami sempurna. Tapi malam ini, aku janji bakal bikin kamu bahagia." Aku mengangguk. "Cukup jangan ngorok duluan. Itu aja bikin aku bahagia." Dan ketika kami berbaring, jantungku berdebar. Tapi justru saat momen itu datang momen sakral, magis, yang ditunggu pasangan manapun di malam pertama. Plak, listrik padam. Semua gelap gulita. Lalu dari dapur terdengar betata. Bayu meloncat. Aku menjerit. Kambing tetangga di luar mengembik keras. "Kompornya meledak!" teriak tetangga. Kami langsung turun dari ranjang dan lari ke dapur dengan sarung tergulung separuh. Dan di sana berdiri Maksri dengan wajah gosong sebelah. "Maaf ya, tadi saya mau goreng pisang buat pengantin. Minyaknya tumpah ke kompor." Bayu menoleh ke arahku. "Monik, kayaknya malam pertama kita digoreng Maksri duluan." Aku tertawa sambil memeluknya. Karena ya, memang beginilah hidup kami. Tak ada lilin, tak ada anggur merah, tak ada lagu lembut, tapi ada tawa, kacau, dan cinta. Sebulan kemudian, aku resmi menyandang gelar baru, Ibu RT Darurat. Kenapa darurat? Karena Ibu RT sebelumnya kabur ke kota setelah ikut MLM Arisan Panci. Dan karena aku bule dan punya suara bagus pas ngomong bahasa Indonesia logat bule, aku dipilih jadi ketua rapat rutin dan penanggung jawab lomba 17. Bayu mendukungku sepenuh hati. Kadang terlalu penuh. Suatu malam, dia masuk kamar dengan wajah serius. "Monik, kamu tahu nggak? Semua ibu-ibu kampung sekarang suka kamu. Mereka bilang, kamu cantik, sopan, dan punya gaya jalan kayak model, meski nyapu halaman." Aku mengernyit. "Kamu nguping gosip?" "Enggak. Aku baca di grup WA ibu-ibu." "Loh, kamu masuk grup ibu-ibu?" Dia tersenyum bangga. "Karena saya suami kamu, statusnya otomatis masuk." Kehidupan kami memang sederhana, tapi penuh warna. Kadang Bayu masih bikin telur asin gagal. Kadang aku lupa menutup kulkas karena masih terbiasa dengan kulkas otomatis. Di Australia, kadang kami berantem karena hal sepele, seperti posisi wajan atau siapa yang buang angin duluan di ranjang. Tapi setiap pagi dia menyeduh kopiku, dan setiap malam aku melipat sarungnya dan menaruhnya di sisi ranjang. Kami tidak punya banyak, tapi kami punya cukup banyak tawa untuk melewati lelah, cukup banyak pelukan untuk mereda marah, cukup banyak cinta untuk tetap memilih satu sama lain, meski dunia menawarkan 1000 pilihan. Dan di suatu sore yang gerimis, saat Bayu membetulkan genteng, dan aku duduk di bawah menungguinya dengan semangkuk bubur kacang hijau, dia menatapku dari atap. "Monik, kamu nyesel nggak nikah sama saya? Harusnya kamu bisa punya hidup yang lebih mewah." Aku menatapnya lama, lalu menjawab, "Bayu, kalau aku dikasih pilihan ulang, aku tetap akan memilih kamu. Dengan sarung bolong jenteng bokor, dan cinta yang gak bisa dibeli." Dia diam, lalu senyum lebar seperti biasa. "Monik, apa kamu tahu nggak? Sarung ini bolongnya nambah lagi." Aku tertawa. "Ya udah, kasih aku jarum dan benang, kita tambal sama-sama. Kayak kita nambal hati masing-masing dulu." Dan dari tangga bambu yang nyaris patah, Bayu turun pelan, memelukku hangat dari belakang.
Hujan turun. Tapi kami tidak lari. Karena rumah kami bukan atap, tapi pelukan satu sama lain.